Luar biasa tapi selamat ya Pak Ahok. Luar biasa tapi selamat ya Pak Ahok. Sekarang sudah ditugaskan oleh Bu Ketua Umum Bu Mega sebagai Ketua DPP PD Perjuangan bidang ekonomi, betul ya Pak Ahok ya? Inilah jabatan terbaru mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dipercaya menjadi Ketua Bidang Perekonomian dalam struktur terbaru Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan. Dengan pengalamannya yang pernah menjadi Komisaris PT Pertamina, Ahok sangat cocok untuk perumusan kebijakan partai di bidang perekonomian. Ini juga menjadi polemik. Yang pertanyaan adalah kenapa ada nama Basuki Cahayapurnama di sana, Pak Ngabalin? Kalau menyebutkan nama Ahok, adakah yang ganjil di situ? Adakah yang bermasalah di situ? Atau adakah yang bertentangan dengan culture budaya Indonesia? Ketika orang menyebutkan nama Ahok, kenapa kita rasa gatal badan, gemas-gemas, demam, gitu loh. Menyebutkan nama Ahok salah satu di antara 4 orang yang disebutkan oleh Bapak Presiden, karena dia paling tidak punya 5 kriteria penting. Pertama, coba perhatikan, anak muda, cepat ambil satu keputusan, memiliki kemampuan manajerial yang oke, punya resources yang bagus, dia punya kemampuan leadership, ada budaya yang bisa dipakai untuk bisa memimpin sebuah ibu kota negara baru seperti itu. Kalau nanti ditunjuk oleh Bapak Presiden, ya saya lagi-lagi mengucapkan ahlan wa sahlan, tala al-badrun alaina. Kalau orang nyinyir ya apa aja ada, boleh bisa dipakai istilah. Tidak ada anak emas, tidak ada perak, tidak ada anak berlian. Yang ada itu adalah anak putra terbaik Indonesia yang memiliki kemampuan. Ini dikasih tugas di Pak Ahok yang minta atau Bu Mega mau, memang kasihan lah Pak Ahok ini. Saya kira gini lah, pas selesai ya saya sampaikan sama ibu kan bahwa saya akan bantu ibu lah di partai gitu. Nah, soal jabatannya saya nggak tahu. So, saya waktu itu hanya bicara soal gimana kita bikin yayasan partai. Kita ingin gimana menginstitusikan apa yang sudah kita lakukan. Karena semacam program public policy kan sudah. Kebijakan publik bagaimana menolong rakyat. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, yang mampu menyekolahkan anak-anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Saya tanya sama saya, satu kata apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini, itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakini. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Bos, anjir lah, masa kita masuk mobil beginian? Ya gimana nggak masuk? Nama programnya aja makan gratis. Yang viral malah motor trail sama kaos kaki. Gila. Ya, namanya juga usaha bro. Mumpung Pak Bos dermawan, netizen aja yang sirik. Tapi lo emang gila bos, masa sehari bisa cuan 1M? Gizi nggak? Malu iya. Harusnya sebagian buat ngamanin keadaan kita lah bos. Udah, kalian tenang aja. Paling 2 tahun doang hukumannya. Secara matematis kita masih untung besar. Bos, muka kita udah di mana-mana sekarang. Tanggung jawab lah. Gue takut ditanya macem-macem bos. Gampang keringetan gue. Aduh, lo berdua bisa diem nggak? Otak gue lagi muter nih. Ya udah, solusinya gimana bos? Nanti bilang aja ini semua efisiensi anggaran. Kesannya niat kita suci, nggak nyolong. Kita emang dikorbanin demi gizi seluruh anak merata. Busuk juga ide lo bos. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita tonton ini, yang cukup dan juga menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini teman-temannya. Nah, di sini ada yang mengatakan anak bangsa yang jelas-jelas jujur anti korupsi malah tersingkir. Stop MBG, ini sumber korupsi. Nah, lanjut lagi.
pemuka-pemuka agamalah yang mencekal Ahok sehingga orang jujur tidak bisa diorbitkan karena tidak seiman. Jadi negara merajalela korupsi itu ada sendilnya pada pemuka agama itu sendiri yang tidak sehat akal budi pekertinya. Lanjut lagi, termasuk ketua MUI dan semua partai yang berbasis Islam tapi yang korup besar-besaran, ya Islam juga. Biar saya orang Islam tapi faktanya begitu. Semoga jiwa ragamu Pak Ahok jadi bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sehat selalu Pak Ahok. Beda dengan KDM, Pak Ahok dan Ibu Shirley lebih fokus kepada perbaikan sistem seperti menjaga pemborosan anggaran, memperbaiki layanan baik sekolah, rumah sakit, rumah buat derajat miskin, membangun infrastruktur jalan dan lain-lain. Kalau KDM lebih banyak memberi bantuan hanya untuk perorangan, seperti tiba-tiba memberi segepok uang ke warga. Manfaatnya hanya untuk perorangan, bukan kepada perbaikan sistemnya. Tidak heran banyak yang bilang hal tersebut hanya buat pencitraan montek doang. Jadi hati-hati. Jangan coba-coba atau salah pilih. Pemimpin berikutnya bisa-bisa 5 tahun lagi akan sia-sia. Sementara orang yang sudah jelas-jelas hebat kita sia-siakan. Yang rugi ya rakyat. Banyak juga jangan sampai salah pilih. Berulah kali itu namanya tolol. Lanjut lagi teman-teman. Di sini juga ada yang mengatakan yaitu kamu pakai kacamata kuda, coba hati lu bersihkan dulu. Jangan-jangan kamu sakit hati karena kepentingan kamu terusik dengan kebijakan KDM. Makanya lu sakit hati. KDM memberi segepok uang dengan meroboh saku sendiri untuk bangun infrastruktur belian, gunakan APBD, dan itu nyata. Kalau kamu orang Jabar, lu bisa melihat. Makanya buka mata kamu, bersihkan hati, baru kamu bisa objektif. Jangan karena kamu benci Mulyono lalu KDM kamu generalisasi seperti dia. Kalau hati kamu sakit, sudah pasti kamu kotor. Lanjut lagi. Problem paling berat bangsa ini adalah agama. Orang yang jujur, tegas, amanah kok tersingkir. Jokowi saja menghindar dari BTP karena Jokowi sudah melenceng dari jalannya, tak sejalan lagi dengan BTP. Kalau ini benar, target KPK itu periksa presiden dan kabinetnya, dan Jokowi mesti diperiksa kasusnya dan pajak dan bea cukai setelah DPR. Asal jangan berpihak pada merah, tapi harus adil, 1000 dan benar, Pak Agi dan Pak Ahok. Lanjut lagi. Om Ahok, sudahlah jangan ikut partai karena nanti Anda akan dikendalikan. Anda akan susah jadi orang bersih. Hukum mati koruptor kalau mau jadi Republik Indonesia. 1. DPR pasti menentang luar biasa. Tidak ngaruh bagi negara, petugas partai. Semoga sosok seperti Pak Ahok tumbuh lebih banyak. Jangan lihat kualitas rapi, lahir di bumi pertiwi. NKRI, manusia tidak bisa memilih untuk lahir di mana di dunia ini. Jangan terperangkap dengan adu domba ala imperialis dan kolonialis. Saatnya bangsa dan negara ini bangkit. Lanjut lagi. 3 tersangka MBG tinggal telepon bos besar yang sangat menyayangi si botak. Nomor 1, basmi korupsi, uang negara. Kalau nipu haram, kalau bangun negara. Sampai di pelosok itu baru kemajuan.
Walau sehebat apapun Pak Ahok, selama kendalinya masih dipegang Ibu Mega sebagai ketua partai, rasanya sulit berjalan dengan baik. Yang selalu diidam-idam Pak Ahok karena tali pengendali ada pada nenek Mega. Lanjut lagi. Ayo seluruh rakyat Indonesia, sadarlah untuk memilih orang yang benar dan jujur. Jangan lihat agama yang asli dibuat untuk menjegal orang yang benar untuk pimpin negeri ini. Berkuasakah Bapak Ahok atau cuma jadi boneka juga? Baru Indonesia menuju emas. Nah, lanjut lagi. Saya tidak percaya dengan apa yang dibilang manusia berjubah di atas. Dia itu Carmuk suka cari selamat. Ingat masa lalu dengan ucapannya. Jujur, saya tidak percaya patah sapi ini. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun komentar, silahkan.